Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnul Jazari, wa qala lan sampun ngendika Ibnul Jazari sapa Imam Ibnul Jazari, ngendikane aksaru ma utawi paling akeh barang zakara kang nyebut ing emas sapa annasu menungso fi aqsamil waqfi tentang pira-pira bagiane wakaf iku wairu mundhabitin boten tertentu. Boten tertentu itu tegese tidak menunjukkan, tidak saklek, itulah tidak tertentu. Walamun hasirin lan boten terbatas, tegese bisa meluas bisa menyempit. Dan ini dirumuskan dari berbagai macam imam yang membahas al-waqaf, itu dirumuskan oleh Imam Ibnul Jazari. Wa aqrabu ma qultuhu fi dhabtihi, wa aqrabu malan utawi paling parke barang kultu kang ngucap sapa ingsun hu ing emma fi dhabtihi ing dalem nentokaken wakaf, paling cedek barang nang opo nang bener maksudnya, atau nang kebenaran tentang pembahasan wakaf. Iku annal waqfa sak temene wakaf iku yang qasimu terbagi apa wakaf ila ikhtiyarihin maring wakaf ikhtiyari tegese iso milih, wa tirariyin lan wakaf ittirari wakaf yang terpaksa. Rumusane kuwi lah, dene sak mono macam akeh wis rumuse loro kuwi. Siji iku iso milih, nomor loro kepeksa wakafe. Iya nek ngrumusno ngono enak. Wis gampange loro mek loro lah wakaf, gampange omong iki mek loro kuwi, sing siji ikhtiyari, sing loro ittirari. Li annal kalama krana sak temene kalam, yang disebut kalam iku sebuah susunan yang memahamkan. Jadi li annal kalama krana sak temene kalam imma ayatima iku ana kalane ayatima yen to sampurna apa kalam awalan aula utawa ora. Imma iku arekalane ayatima yen to sampurna kalam aula utawa ora sampurna. Jadi biasanya iman ini diulang ping pindho iki gak usah. Jadi wa imma layatimu. Jadi diringkas. Ada karanya sampurna, ada karanya tidak sempurna. Fa intamma moko lamun sampurna apa kalam kana ana apa mongko ana apa iku kalam ikhtiyarian diarani ikhtiyari. Dadi nek kalame pas mandek sampurna iku diarani ikhtiyari. Wa kaunuhu lan utawi ana kalam taman iku sampurna. La yakhlu iku ora sepi apa kaunuhu. Nanti taman jadi khobarnya kaunuh. Khobarnya kananya, sedangkan la yakhlu ini jadi khobarnya mubtada'nya. Mubtada'nya yaitu mubtada' kaunuhunya itu. La yakhlu iku ora sepi apa kaunuhu ai kaunul kalam imma alla yakuna iku ora sepi imma ana kalane alla yakuna saking yen to ora ana lahu iku kaduwe kalam ta'alluqun apa hubungan bima kelawan barang tegese kalimat atau kalam ba'dahu ingkang tetep sak sampune kalam albattata sama sekali. Yang disebut sempurna itu adalah jika kalam tersebut tidak memiliki hubungan dengan kalam sebelumnya. Hubungan dalam arti dia mandiri, bisa menjelaskan dirinya gitu.
Bukan berarti sama sekali nggak ada hubungan, sudah saya singgung. Kalau sama sekali tidak ada hubungan, tidak mungkin. Al-Baqarah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas itu saja ada hubungannya, kan gitu. Maksudnya bukan gitu. Jadi satu kalam itu sudah bisa mengatakan dirinya, gitu. Kira-kira gitu. Jadi budi mandi ya, itu kan sudah bisa memberikan makna informasi kepada kita. Maksudnya gitu kira-kira. Maksudnya tidak memiliki hubungan sama sekali itu apa? Gitu. Ai maksudnya la min jihadil lafzi, ora saking arah lafaz, wala min jihadil makna lan uga ora saking arah makna. Fahuwa moko utawi iku kalam. Kalau berhenti di situ maksud. Iku al-waqfu diarani waqaf. Al-musamma kang den jenengi bitami kelawan waqaf tam. Alasane litamamihi krana sampurnane kalam al-mutlaqi yang bersifat mutlak. Yuqafu tegese yuqafu dimandekno diwaqafno alaihi apa ing atase kalam. Wa yubtada'u lan dipun wiwiti bima apa barang apa kelawan barang ba'dahu sak sampune kalam. Summa mongko nuli masalah memberikan contoh sapa Imam Ibnul Jazari hu ing niku waqaf tam bima taqaddama bima kelawan keterangan atau kelawan contoh taqaddama kang wis kepungkur apa ma fitami tentang waqaf tam sama sudah yang di atas itu sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin itu sempurna. Qala ngendika sapa Imam Ibnul Jazari sama ya, masih Imam Ibnul Jazari. Wa qad yakunu lan kadang-kadang ana al-waqfu apa waqaf taman niku sampurna fi tafsirin ing dalem satu tafsir tertentu wa i'rabin lan satu i'rab tertentu wa qiraatin lan satu qiraah tertentu iku ghairu tamin ora tam. Jadi taman fi tafsirin wa i'rabin wa qiraatin ghairu tamin tidak disebut sempurna ala akhara miturut atau ing atase dasar pertimbangan yang lain. Di satu tafsir berdasarkan tafsir A dia sempurna, tapi berdasarkan tafsir B dia ghairu tam. Atau i'rabin berdasarkan satu i'rab yang A dia sempurna, tapi berdasarkan i'rab yang lain tidak. Contoh langsung atau qiraah. Karena Al-Qur'an enggak bisa dibaca menggunakan ilmu nahwu yang murni kaidah nahwu tanpa berdasarkan riwayat tidak bisa diterima. Jadi tetap harus ada riwayatnya. Nah, contohnya gimana? Nahwu iku kaya dene contoh wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu lan ora mangertos, ora ngerti ta'wilahu ing ta'wilane ayat mutasyabihat. Illa kejaba sapa Allahu Allah. Ali Imran ayat 7. Tamun iku tam. Ingkana lamun ono syaratnya disebut tam, kalau kata ini waqaf di illallah ini tam. Kalau di mushaf biasanya dikasih waqaf qola gitu, qaf lam anu alif bengkong. Tamun iku diarani sempurna ingkana lamun ono ma apa barang ba'dahu ingkang tetep sakwise wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah iku musta'nafan didadekno wiwitan. Maksudnya diawali, dijadikan awalan. Wairu tamin. Lah ini tadi wakaf di sini dinilai tidak tam. Wairu tamin tidak tam ingkana lamun ono apa iku ma ba'dahu ma'tufan iku den atofno. Kalau diatofkan ndak tam. Artinya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaqulun. Nah itu warrasikhuna fil ilmi itu masuk orang yang tahu, berarti tidak ada yang tahu takwilannya ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan warrasikhuna fil ilmi. Kalau dibaca warrasikhuna fil ilmi titiknya di situ maka dianggap tidak tahu. Tapi kalau wakafnya di Allah dan yang lainnya itu dijadikan mubtada' khobar, tidak dimasukkan wa ma ya'lamu ta'wil Allah, artinya bukan mustasnanya,
tidak dijadikan mustasna maka tam gitu. Dan itu memiliki konsekuensi pengertian yang berbeda. Kalau saya wakaf di illallah saja berhenti di situ, maka pengertiannya yang tahu takwilannya ayat mutasyabihat hanya Allah. Tapi kalau wakafnya fi rasikhuna fil ilmi, itu yang tahu adalah juga orang-orang yang mendalam ilmunya, ar-rasikhuna fil ilmi, betul-betul mendalam sampai ke dasar ilmunya itu tahu gitu. Dan ini jadi debat. Ibnu Abbas adalah orang itu. Jadi Ibnu Abbas satu ketika bacain, dijelaskan nanti di bab ayat mutasyabihat itu ini disinggung. Jadi dari persoalan wakaf, bagaimana kita berhenti sampai ke persoalan penafsiran. Karena mau tidak mau pasti begitu. Bacaan i'rab pun begitu, qiraah juga begitu, berkaitan dengan pengertian. Nah, kalau sudah berkaitan dengan pengertian berarti penafsiran. Ibnu Abbas membaca warasikhuna fil ilmi waqaf di ilmi. Loh, kok bisa Ibnu Abbas? Berarti ada dong orang yang tahu. Katanya. Wadah. Lah siapa? Ana minhum katanya. Saya ini salah satunya. Tes. Wah, tes. Alif lam mim itu apa? Loh, bisa semua itu. Jadi Ibnu Abbas itu bisa semua. Bahwa ada singkatan juga di dalam Al-Quran itu. Alif lam mim ra itu alam nasrah. Keisa. Ya podo-podo ilmu adik gatuk iki. Tapi kalau mereka sah saja. Kalau saya kan tidak berani ngapain bikin ilmu adik gatuk yang sudah ada. Kecuali yang tidak ada itu. Nah, untuk mengetahui bahwa ilmu adik gadik saya itu adik otak adik gatuk saya itu belum ada, ya harus banyak baca kan gitu. Oh ini belum ada ini, oh gitu, enggak apa-apa silahkan kalau mau. Tapi implikasi hukumnya apa? Maka saya kemudian bersepakat sama Gus Wahab, tidak harus mengikuti, tetapi beliau itu saya kira sudah pol bacanya itu. Maka beliau mengeluarkan satu proposisi, satu statement yang ngajar Quran itu tafsir Quran harus ahli fikih. Karena satu-satunya sisi praktis daripada Al-Quran itu ya fikih itu. Nggak bisa. Tanpa fikih nggak bisa, nggak jalan. Karena tujuan pensyariatan ada di situ. Dan itu saya bersepakat. Memang harus begitu. Harus alim fikih kalau mengajarkan Quran. Jadi nanti sampai ke perbedaannya ulama ini bagaimana, tahu akhirnya. Itulah hikmahnya mungkin salah satu kenapa pesantren-pesantren yang umum di Indonesia adalah pesantren fikih. Jadi kalau betul-betul begitulah ya. Jadi tahapannya itu mulai itu Mabadi, Fathul Qorib, Matul Mu'in, Menduwur, Nang Wahab, itu masih Syafi'iyah itu. Syafi'iyah semua. Tapi kalau betul-betul mendalam di Syafi'iyah jelas tahu yang lain, pasti itu karena disinggung. Di dalam kitab-kitab Syafi'iyah pun itu disinggung, madhab yang lain disinggung. Meskipun secara tidak menjadi prioritas, tapi disinggung untuk menyajikan perbedaan atau untuk sekedar membantah. Itu ada. Jadi kalau sudah tahu dari situ fikih sampai terus ke atas, nanti orang tahu, oh ini toh jebulnya Al-Qur'annya itu ini toh. Oh wakaf ini toh ternyata. Bukan wakaf dalam istilah tajwid ini, wakaf dalam istilah fikih. Jadi Imam Syafi'i itu bahkan orang-orang yang lain itu tidak tahu dasarnya wakaf itu mana. Kalau alladzina yunfiquna fisabilillah itu nafkah itu. Mana yang betul-betul menunjukkan wakaf? Nah ini wakaf itu kan menghentikan harta untuk tidak didistribusikan sebagai harta. Dia berhenti di situ, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa tidak bisa diakati jual beli sudah. Nanti wakaf itu dihentikan kepemilikannya menjadi milik Allah. Kalau nazirnya boleh menyewakan itu boleh. Nanti kan tetap itu penghasilan tetap milik umum kan gitu. Didistribusikan secara umum. Lah itu
ulama lain belum ada yang bisa mengasalkan kata apa namanya dalilnya di Quran itu mana gitu. Imam Syafi'i itu bisa gitu. Nanti saja kalau misalkan ngurus soal itu balik lagi ke persoalan. Jadi memang ini ada hukumnya, pertimbangan berbeda itu kiroah berbeda, konklusi hukum berbeda, sampai ke wilayah praktisnya yang diterapkan itu yang mana gitu. Maka memang betul-betul harus ahli fikih memang yang mengajarkan Al-Quran untuk wilayah praktis gitu ya. Tapi kalau wilayah yang lain, wah saya juga tidak menyarankan itu. Kalau Quran bicara geografi ya harus pakar geografi, yang alim tafsir itu harus kompromi, harus apa jenenge koncoan karo ahli geografi. Nek bahas soal seperti usulannya Quraisy Shihab itu. Jadi nek bahas soal astronomi yo kudu nyeluk pakar astronomi. Ngono. Jadi bidang apapun di dalam Al-Qur'an itu, karena era ilmuwan polimatik itu sudah tidak ada, orang ahli dalam segala bidang itu kan tidak bisa itu. Kecuali kalau di eranya Syafi'i itu masih, karena Imam Syafi'i itu pakar kimia, pakar fisika, bisa apa namanya paham bahasa Yunani beliau itu Imam Syafi'i itu, termasuk sahabatnya Imam Syafi'i Abu Yazid Al-Bustami itu apa Abu Yazid saya kok lupa, pokoknya masih sahabatan saya Imam Syafi'i, hanya saja mereka terkenal. Kenapa nduk? Hanya saja yang satu terkenal sebagai fuqaha, yang satu terkenal sebagai asfiya, para sufi, terkenal sebagai sufi atau mutasawwif ya. Saya kira itu. Jadi apa Ibnu Ab ini berkaitan dengan pemahaman jelas. Jadi di satu sisi dia disebut tam, di satu sisi dia disebut ghairu tam. Tapi ghairu tam bukan buruk, levelnya di bawahnya gitu saja. Mungkin hasan. Oke, wanahwu dan juga contoh kedua wanahwu fawatihis suwari lan kaya dene pira-pira pembukane surat. Lan kaya dene pira-pira pembukane surat, maksudnya ayat muqatta'ah itu al-huruf al-muqatta'ah. Al-waqfu 'alaiha, ini titik 2 di sini. Contohnya itu al-waqfu, terus mulai jumlah baru. Al-waqfu utawi waqaf 'alaiha ing atase fawatihis suwar, tamun iku tam. In uribat syarate lamun di i'rab apa iku fawatihus suwar mubtadaan sebagai mubtada, wal khabaru lan utawi khabaripun mahdzufun iku den buang au aksu atau sebaliknya. Jadi dianggap khobar, mubtadanya yang dibuang. Sebaliknya itu begitu maksudnya. Ai maksudnya alif lam mim hadhihi. Nah, gitu. Ini ta'wil i'rab mubtada dulu. Alif lam mim utawi lafaz alif lam mim hadhihi iku iki. Nah, gitu. Atau yang sebaliknya kedua, hadhihi utawi iki iku alif lam mim adalah alif lam. Atau kemungkinan berikutnya maf'ulan iku dadi maf'ul di i'rab ai uribat maf'ulan, di i'rab sebagai maf'ul bikul kelawan lafaz kul muqaddaron hale den kira-kira, artinya kul alif lam mim, maka posisi alif lam mim itu menjadi maf'ul. Jadi maqulul qaulnya lafaz kul. Ghairu itu tam semua. Nah, kalau itu tam semua. Oke. Juga kemudian waqaf di fawatihi suwar iku ghairu tamin dinilai tidak tam ingkana lamun ono ma apa barang ba'daha ingkang tetep sak sampune alif lam mim atau sak sampune fawatihi suwar huwal khabara inggih menika khabar. Huwanya itu dadi dhamir fasal saja. Al khabara iku dianggap khabar. Jadi khabarnya kan. Jadi ma ba'daha itu isimnya, huwal khabaru itu jadi khabarnya kana. Jadi jika dianggap setelah itu sebagai khabarnya, jadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, dzalikal kitabul la raiba fi dianggap khabarnya alif lam mim.
Karena semua kan mereka-reka ribuan kemungkinan. Jadi alif lam mim utawi alif lam mim iku dzalikal kitabu. Iku utawi kitab iku la raiba iku ora ono keraguan iku maujud fihi ing dalam dzalikal kitab. Kan bisa saja begitu gitu loh. Jadi kemungkinan seperti itu. Nah, itu kalau dianggap setelahnya fawatihis suwar al-muqatta'ah itu dianggap khobar, maka jadi ghairu tam. Kalau alif lam mim saya berhenti di situ itu dianggap khobar dari mubtada yang dibuang, atau dianggap mubtada dari khobar yang dibuang, atau menjadi maf'ul lafadz kul, maka tam. Itulah kira-kira dengan pertimbangan-pertimbangan. Wa nahwu lan iku kaya dene conto masabatan linnasi wa amna tamun ala qiraati wattakhidhu bikasril kha'i. Ini saya tak lihat dulu lengkapnya. Selain contoh awal surat tadi itu juga wa nahwu masabatan linnasi wa amna, seperti waqaf pada lafadz wa amna, Al-Baqarah 125. Jadi waqaf di situ masabatan linnasi, ya, kalau mau diulangi jadi utawi waqaf ing dalam lafadz masabatan linnasi wa amna iku tamun, diarani waqaf tam ala qiraati wattakhidhu ing atase dasar qiraati wattakhidhu maca lafadz wattakhidhu bi kasril kha'i kelawan kasroi kha, artinya fi'il amar. Kafin iku dianggap waqaf kafi, waqaf cukup ala qiraatil fathi, nek iku dianggap waqaf kafi. Ya, sorry. Ala qiraatil fathi ngatasi wacaan fathah, maksudnya wattakhadhu. Jadi kalau wa idz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kalau berhentinya di wa idz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna, berhenti di situ. Tapi saya bacanya wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, maka disebut tam karena memang terputus, seolah-olah terputus. Jadi wa idz ay wazkur idz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna, ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah itu sebagai tempat berkumpulnya orang dan sebagai simbol keamanan. Setelah itu kan wattakhidhu, dan jadikanlah mim maqami Ibrahim musalla, jadikanlah tempat Ibrahim ini sebagai tempat sholat gitu. Itu terputus, jadikanlah. Jadi yang pertama itu informatif, yang kedua imperatif, saya kira gitu. Yang pertama menginformasikan, yang kedua perintah. Jadi kan tidak terhubung itu. Yang satu fi'il madhi, yang satu fi'il amar. Tapi dianggap kafi jika dibaca fathah wattakhadhu ay wa ittakhadhu gitu, wa idzittakhadhu, sama dengan ataf keja'alnanya itu. Kira-kira gitu. Lalu kemudian wa nahwu ila siratil azizil hamid, lan kaya dene wa ataf pada lafadz ila siratil azizil hamid Ibrahim ayat 1. Tamun iku dianggap tam ala qiraati man, ing atase atau berdasarkan qiraahnya man, orang, maksudnya orang alim, rafa'a kang merofakkan sapa man al ismal karima ing nama Allah. Allah itu ba'daha ingkang tetep sakwuse lafadz al hamid. Jadi Allahil ladzi, kan ada begitu. Jadi kalau dibaca Allahul ladzi, nah itu jadi, kalau dibaca Allahu itu tam. Kalau dibaca Allahi karena badalnya al-hamidi, maka menjadi iku hasanun, dadi waqaf hasan ala qiraati man khafadha, ing atase wacaane atau versi bacaannya orang, maksudnya imam khafadha kang mengkhafatkan sapa man. Jadi gitu. Jadi ini contohnya ala tafsirin wa i'rabin wa qiraatin. Jadi satu qiraah dia berhenti di saat menurut qiraah tertentu dia berhenti di situ tam, tapi menurut qiraah yang lain dia berhenti di situ hasan gitu.
Ini dicontohkan di sini yang wattakhidhu tadi itu qiraahnya. Kalau wattakhidhu itu selain Imam Nafi' dan Ibnu Amr. Kalau bacanya wattakhadhu itu Imam Nafi' sama Imam Ibnu Amr. Dibacanya wattakhadhu. Selainnya itu termasuk Imam Asim itu wattakhidhu di mushaf masyhurah yang kita kenal itu. Jadi wattakhidhu itu sama dengan Allahi atau Allah ini pada surat Ibrahim ayat 1 ini. Ila siratil azizil hamid Allahil ladzi dan seterusnya. Itu Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard dan seterusnya. Kalau wakofnya di Al-Hamid tapi bacanya setelah itu adalah Allahu tam. Tapi kalau setelahnya Al-Hamid ini bacanya Allahi maka Hasan. Tapi karena ada di Ra'sul Ayi di akhir sebuah ayat maka mutlak boleh itu. Jadi hasan lah derajatnya di situ. Mau Allahi mau Allah sebenarnya sama, tapi di sini diklasifikasi lagi gitu. Oke, selanjutnya waqad yatafadalulan kadang-kadang berlevel-level atamu apa waqaf tam nahwu iku kaya dene contoh maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Al-Fatihah 4 sampai 5. Kilahuma utawi loro karone maliki yaumiddin lan iyyaka nasta'in itu tamun diarani waqaf tam. Illa hanya saja annal awwala sak temene sing pertama atammu luwih sempurna. Wah, sik dilebokno maneh ngono lho. Sik dirinci maneh. Jadi kalau yang kita berhentinya di maliki yaumiddin itu atammu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin atammu. Tapi nek wakaf ning nomor loro, saya sambung misalkan Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya di situ itu hasan. Saya lanjutkan atamu iku luwih sempurna minatani daripada saya berhenti di yang kedua, maksudnya nasta'in lishtirakits tsani fima ba'dahu, karena terlibatnya yang kedua itu fima ing dalam kata atau kalimat ba'dahu ingkang tetep sak sampune iya kana butuh iya kana nasta'in fi maknal khitab ing dalam makna khitab bi khilafil awwali benten kalih sing pertama maliki yaumiddin ini terhubungnya dengan alhamdulillahirabbil alamin, sementara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini terhubungnya dengan ihdinas siratal mustaqim. Saya kira gitu. Jadi yang pertama lebih sempurna daripada yang kedua meskipun sama-sama sempurna. Weh, dijerokno meneh. Saya kira sama juga gitu ya. Kalau saya berhenti di sini, ini kayaknya udah bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau saya berhentinya di sini. Iya sama kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzalan utawi iki sing kedua niki, maksudnya saya berhentinya di nasta'in huwallazi inggih menika waqaf sama ingkang jenengi huteng niku allazi ba'duhum sapa sebagian ulama syabihan kelawan jeneng syabihan bitami serupa dengan yang tam. Yo tam tapi gak tam nemenanan, jadi syabihan bitam. Wa min hulan iku setengah saking syabihan bitam ini ma utawi barang ya ta'akkadu ingkang dadi kuat istihbabuhu napa anjurane istihbabnya. Jadi anjurannya itu kuat, cara sunnahi dhuwure sunnah muakkad mungkin ya. Libayanil maknal maqsudi untuk menjelaskan makna al-maksudi yang dimaksud. Jadi ini termasuk bagian yang atam, yang pertama.
Jadi wa minhulan iku setengah saking yang atammu minatsani itu ya. Ma utawi barang ya ta'aggad tukang dadi kuat istihbabu apa anjurane ma, menganjurkan mali bayanil maknal maksudi, untuk menjelaskan makna yang dimaksud. Jadi tidak sembarangan berhenti, ada tujuannya. Yang itu bertujuan untuk menjelaskan makna yang dimaksud itu. Jadi maliki yaumiddin berhenti mestinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalau mau disambungkan. Jadi kalau mau ambil 2 kali nafas dari alhamdulillahirabbil alamin sampai yaumiddin berhenti, terus ambil nafas lagi iyyaka na'budu sampai waladhdallin kalau kuat gitu. Jadi memang tujuannya libayanil maknal maksud. Dan inilah wahwalan utawi menika ma yata'akkadu istihbabuhu alladzi menika waqaf sama ingkang sampun jenengi huteng alladzi sapa as-Sajawanti Imam as-Sajawanti bil lazim kelawan waqaf lazim. Nanti didahulukan kan. Kalau Asyuyuti ini tidak paham sistematika kan tidak mungkin ya. Jadi dia menghadirkan pendapat tokoh. Menghadirkan pendapat tokoh itu didahulukan. Kita kan sudah dikasih definisi tadi yang lazim itu, yaitu ma yahsunu al-ibtida'u bima ba'da. Jadi di situ apa namanya sistematisnya kitab ini. Oke, jadi yang tam inilah yang bertujuan untuk menjelaskan maksud inilah yang oleh As-Sajawanti disebut dengan waqaf lazim. Wa ingkana, sekarang sebaliknya, kalau misalkan ada hubungan antara kita berhenti, antara kalimat kita akan memulai dan kalimat yang kita berhenti di situ, ada hubungannya gimana? Wa ingkana lan lamun ono lahu iku kaduwe ma ba'dahu ta'alluqun opo hubungan fala yakhlu moko ora sepi opo malahu ta'alluqun imma saking ari kalane atau saking ono kalane ayakuna yen to ono opo malahu ta'alluqun itu min jihadil makna iku saking arah makna faqat saja wa huwal musamma bil kafi wa huwalan utawi waqaf pada malahu ta'alluqun ini al musamma inggih menika waqaf kang diarani bil kafi kelawan aran al kafi alasane lil iktifai krana ngalap cekap bihi kelawan kafi wastigna ihlan ora butuhe al kafi amma saking barang maksudnya kalam ba'dahu ingkang tetep sak sampune kafi wastigna imma ba'dahu anhu lan cekapipun barang artinya ora butuhe barang maksudnya kalam ba'dahu ingkang tetep sak sampune kafi sak sampune kafi anhu saking kafi. Jadi karena sudah secara makna berhenti di situ itu sudah cukup, tidak makna yang terkandung dalam kalimat setelahnya itu tidak terhubung secara langsung dengan kalam yang sebelumnya. Kakaulihi kaya dene pangendikane Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun, berhenti di sini dan sudah tidak terhubung lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata titik wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun titik wa qawlihi lan kaya dene pangendikane Allah taala wa ma unzila min qablika al-baqarah ayat 4 wa qawlihi lan kaya dene pangendikane Allah taala ala hudam mir rabbihim al-baqarah ayat 5. Ini akan dikasih tahukan bagaimana nilai-nilai wakaf di masing-masing ayat yang sudah disebutkan itu. Wa yatafadalu lan berlevel-level apa wakaf fil kifayati ing dalam kecukupan. Masih cukupnya saja dipilah-pilah lagi. Kata fadhulit tamami koyok dene berlevel-levelnya wakaf tam. Nahwu iku koyok dene lafad fi qulubihim maradun. Fi qulubihim marad, berhenti di situ. Tidak diteruskan. Kafin iku diarani wakaf kafi. Fazadahumullahu marada fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada misalkan. Kalau berhentinya di marodo akfa minhu, itu lebih cukup lagi minhu daripada berhenti di fi qulubihim marad bima kanu yakdzibun
Al-Baqarah ayat 10 ini akfa minhum, lebih kafi lagi daripada daripada fi qulubihim maradun dan daripada di fazadahumullahu marada. Wah, untung kisik juz pertama kisik eling tadi. Nah, ini di pedot-pedot seperti ini apa ada wakaf kafi, tingkat-tingkatannya seperti wakaf tam tadi itu. Gitu kira-kira. Waqad yakunu lan kadang-kadang ono al-waqfu apa waqaf kafian iku kafi ala tafsirin wa i'rabin wa qiraatin. Nah, ini sama dengan konsep yang tam tadi itu. Jadi kadang-kadang ono al-waqfu apa waqaf kafian iku diarani waqaf kafi ala tafsirin berdasarkan satu tafsir wa i'rabin dan satu i'rab tertentu wa qiraatin dan qiraah tertentu iku wairu kafin juga dianggap tidak kafi ala akhara ing atase tafsir sing liya akhara sing liya. Maksudnya sing liya iku tafsir i'rab lan qiraah sing liya. Nahwu iku kaya dene contoh yu'allimunan nasa sihat wa ma unzila 'alal malakain dan seterusnya. Saya lengkap ya. Jadi apa namanya itu yu'allimunan nasa sihar. Nahwi ku kaya dene contoh yu'allimuna do ngajari sapa setan-setan niku ngajari as-sihra ing sihir, mengajari sihir. Nek mandeg ning as-sihra kafin niku diarani waqaf kafi injuilat lamun didadekno ma opo barang, maksudnya ma opo ma lafat ma. Jadi wama kan setelahnya itu kan as-sihra wama unzila alal malakai. Jadi ma-nya itu injuilat lamun didadekno ma opo ma ba'dahu ingkang tetep sak sampune lafat as-sihra nafiyatan didadekno manafi. Nek iku didadekno manafi dadi yu'allimunan nasa sihar. Setan-setan itu do kafir ngajari menungso iku sihir, ngajari menungso sihir. Titik wama unzila alal malakaini bibabil Harut wa Marut. Dan itu didadekno nafi. Padahal apa namanya terjemahnya wama unzila kalau dijadikan nafi ya, maka menjadi padahal dua malaikat di Babil bernama Harut Marut itu tidak pernah dituruni sihir sama sekali. Gitu. Titik kalau dianggap nafi. Hasanun terus dianggap hasan infus sirat mausulatan. Lamun dipun tafsiri apa ma iku mang mausulatan sebagai ma mausulah. Artinya mereka para setan kafir itu tidak mengajari manusia sihir dan apa yang sudah diturunkan pada dua malaikat di Babil, Harut dan Marut. Jadi mereka mengajarkan juga apa yang sudah diturunkan pada Harut Marut itu. Yang macam-macam tafsirnya, sudah ada yang dulunya malaikat terus jadi manusia, ada yang katanya mereka itu sebenarnya raja, ada yang bilang katanya nabi, sembarang wes. Nah, itu tapi bisa dikandung oleh ayat Al-Qur'an itu bisa itu. Yang begitu banyak itu bisa dikandung oleh ayat Al-Qur'an yang ini. Benar tidaknya wallahu a'lam itu. Jadi perlu ada verifikasi apakah ma unzila alal malakaini bi Babil Harut wa Marut ini nafi ataukah ma-nya ini ma mausulah. Kalau ma mausulah berarti ada sesuatu yang diturunkan kepada Harut dan Marut. Kalau ini dianggap manafi berarti tidak ada sihir yang diturunkan kepada Harut Marut. Dan untuk mengetahui apakah proposisi mana yang benar ya cross check kepada buku-buku sejarah harusnya itu. Ya itu apa namanya untuk bisa lebih jauh lagi gitu ya. Tapi yang jelas yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa bisa jadi mandek di as-sihra ini dianggap kafi jika ma-nya dianggap nafi, bisa juga dianggap hasan jika ma-nya dianggap ma mausul. Dan juga seperti contoh wabil akhirati hum yuqinun. Berhenti di sini iku kafin diarani waqaf kafi Al-Baqarah ayat 4 in uriba lamun den i'rab ma apa barang ba'dahu ingkang tetep sak sampune wabil akhirati hum yuqinun
mubtadaan halidat sebagai mubtada. Jadi khobaru ingkang utawi khobare mubtada ala hudam mir rabbihim, yaiku lafat ala hudam mir rabbihim ila akhirih. Jadi dipedhot wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi nek disusun pedhot iki diwalik ngene, nek iki didadekno mubtada, ulaika itu mubtada, ala hudam mir rabbihim jadi khobarnya. Jadi putus di sini. Tas ini kafi sudah. Wabil akhirati hum yuqinun. Lalu dimulai lagi ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, berhenti di situ. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Itu apa dianggap kafi ya. Kalau ulaikanya jadi mubtada, khobarnya ala hudan. Jika diberhentikan sampai di situ itu dianggap kafi dalam arti cukup. Hasanun iku diarani hasan inju ila lamun den dadekno apa ulaika ala hudam mir rabbihim khabarul ladina, jadi khabarnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Loh ngene maneh ta. Nah itu jadi khabarnya alladzina. Jadi disusun mana dipedhot nih. Jadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin titik bukan titik dua, titik wis. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim. Dari alladzina yu'minuna itu alladzina dipedhot maneh, alladzina iku dadi mubtadae, ulaika ala hudam mir rabbihim iku dadi khobare. Nah nek ngono susunane iku hasan, berhenti di ala hudam mir rabbihim itu hasan. Nah kan, jadi memang harus bawa Al-Qur'an sampean, jadi ditandai ngono. Jadi nek mandeke ning kene iki kafi dengan pertimbangan A, nek mandeke ning kene iki iso uga dadi hasan nek pertimbangane B. Jadi sangat rigid. Masalah tafsir itu saya kira tidak berbeda, pengertiannya tidak berbeda. Kok tafsir mencolok terus kemudian menjadikan Tuhan itu dua, Allah itu tidak ada, kan produknya tidak sampai ke situ gitu. Mau perbedaan kayak apapun itu. Juga implikasi hukumnya sampai ke ranah praktis itu belum, karena belum bisa. Apa yang bisa kita ambil dari alladzina yu'minuna bil ghaibi adalah sebuah hukum bahwa orang yang bertakwa itu beriman kepada hal gaib dan menyedekahkan sebagian apa yang sudah menjadi rezeki Allah kepadanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hanya statement seperti itu. Itu hukumnya apa kemudian? Ranah praktisnya itu apa gitu. Belum sampai ke level praktis. Artinya bahaya sosialnya mungkin. Apa kira-kira dari premis? Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada al-gaib misalkan. Atau disimpulkan bahwa orang yang beriman kepada al-gaib, menyedekahkan hartanya, beriman pada Al-Quran, beriman pada kitab-kitab terdahulu, beriman pada akhirat, semuanya itu ala hudam mir rabbihim. Itu apa itu? Ke produknya kalau mau diterapkan itu ngukumi opo kan belum itu ranah praktisnya. Dan belum sampai ke level membahayakan, mencuri apa itu kan tidak bisa. Maksud saya kalau jadi undang-undang ini masuk apa yang harus dilaksanakan? Mengindikasikan bahwa bertakwa itu harus, tidak ada informasi itu. Mengindikasikan bahwa beriman kepada akhirat itu harus, tidak ada. Indikasi keharusan tidak ada, kecuali kalau perintah ada. Jadi secara logika begitu, logika hukum fikih maksudnya, usul fikihnya. Jadi al aslu fil amri lil wujub, misalkan hukum asal dari sebuah perintah itu adalah mengindikasikan keharusan, itu ada. Itu kan tidak ada perintah, kalimatnya informatif, kecuali kalau dipahami secara retorika.
misalkan balaghah, bahwa susunan informatif pun dapat berarti perintah atau bisa juga dapat berarti larangan, seperti sekarang yang tertulis itu hanya monyet yang membuang sampah di sungai. Ini kan hanya informasi saja tidak mengindikasikan perintah dan larangan, tapi secara makna maksudnya adalah jangan buang sampah di sini kalau kamu nggak mau dianggap monyet, kan gitu. Kecuali kalau susunan itu dianggap begitu gitu, karena hubungannya sama keimanan nanti. Misalkan di dalam pembagiannya tetap ikut logika, jelasnya itu kan ada tasdik, ada tasawur, itu pembagian dalam logika sebenarnya. Tapi kemudian mau tidak mau akan dibahas dalam retorika, bahwa yang disebut kalam insya itu adalah kalam yang tidak memiliki ruang untuk dianggap ngapusi atau dianggap benar. Itu kalam insya, seperti perintah, rayuan, larangan, pujian, cacian. Itu tidak bisa itu dianggap istilah bele. Oh, premis ini bohong, premis ini ngapusi, kan tidak bisa. Atau premis ini benar, kan tidak bisa. Le tukok rokok le ngapusi bapak ya, kan gak bisa itu, gak iso. Apa meneh engkau bagaikan matahari, alah ngapusi, kan tidak bisa itu, tidak boleh kayak gitu. Nah, di dalam diskusi balaghah itu pun ada yang redaksinya khobar tapi maknanya insya. Itu repotnya itu. Dalam redaksi kalam khobar itu insya secara makna, seperti alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu sebenarnya kalam khobar, tapi bisa jadi kan itu sindiran untuk menyuruh orang beriman kepada hal gaib. Dan itu ada di dalam logika yang begitu, itu ada rayuan. Jadi model rayuan mempersuasi orang di Al-Farabi begitu. Jadi yang bisa memahami kata-kata saya ini hanya orang-orang yang berilmu tinggi, orang-orang yang punya etika yang baik, orang-orang yang memiliki attitude yang baik, orang-orang yang memiliki wawasan luas dan bijaksana. Itu kan kalimat persuasi itu. Maksudnya kamu harus paham terhadap kata-kata saya, kan gitu. Repotnya di situ. Jadi luasnya ya tidak repot sebenarnya, karena sudah dirumuskan oleh para ulama. Sudah dirumuskan menjadi sangat simpel. Iki lho ayat iki lho indikasine iki, sampean kongkon apa wae. Iki ayat iki lho apa. Nah, itu sudah ada. Termasuk di tanah sukut duror, di tanah subiswar itu kan sudah dikelompokkan sangat baik gitu oleh Asy'ari. Oke, selanjutnya wa nahnu lahu mukhlisun kafin. Nah, sampai di ayat wa nahnu lahu mukhlisun, kalau wakafnya di sini maka saya lanjutkan dulu. Hasanun ikut dianggap hasan inju ila namun didadekno apa? Apa ulaika ala hudam mir rabbihim, khabarul ladzina dijadikan sebagai khabarnya alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib ila akhirih ayat 3, au khabara walladzina yu'minuna bima unzil, atau dijadikan khabar dari redaksi Al-Qur'an alladzina yu'minuna bil ghaib, lo dipedhot maneh loro. Jadi iso teko alladzina yu'minuna bil ghaib, terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi walladzina itu dadi mubtadae, ulaika ala hudam mir rabbihim dadi khabare. Jadi dipedhot maneh, sing alladzina yu'minuna bil ghaib iku dadi badali al muttaqin. Bisa menjadi pengertian yang berbeda lagi. Kan gitu ya, berbeda dalam arti tidak bertentangan, berbeda tapi tidak bertentangan, kaya maksudnya.
Jadi sangat kaya sekali. Nek wakaf ngene pengertiane ngene, engko duwe pengertian sing kaya ngene gitu. Wa nahnu lahu mukhlisun lan uga kaya dene lafat lahu mukhlisun waqaf di am mukhlisun ini kafin iku kafi ala qiraati am taquluna bil khitabi ing ngatasi versi bacaan Al-Qur'an am taquluna bil khitabi maksudnya dengan taquluna pakai tak bukan am yaquluna. Jadi kalau yang Ibnu Amir sama Hamzah, Al-Kisai, Khalaf dan Hafiz, Imam Ruwais juga itu Imam Hafiz termasuk kita ini Imam Hafiz itu wa nahnu lahu mukhlisun am taquluna dan seterusnya. Itu kafi. Al-Baqarah 140 tamun iku dianggap tam ala qiraatil ghaibi ing atase versi bacaan al-ghaib. Maksudnya am yaquluna bacanya. Jadi selain Imam yang sudah disebutkan tadi itu. Jadi selain Imam Ibnu Amir, Hamzah, Al-Kisai, Khalaf, Hafiz dan Ruwais. Selain imam itu. Jadi Imam Nafi misalkan itu am yaquluna. Nah, kalau pakai qiraahnya Imam Nafi am yaquluna maka berhenti di wa nahnu lahu mukhlisun ini ta. Jadi kalau am taquluna ini kafi kalau bacanya am taquluna. Weh, sampai nang versi bacaan gak mampu awe. Terus lagi contohnya lagi. Tadi itu Al-Baqarah 139 yuhasibukum bihillah. Ini jadi jawab daripada apa nih? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Nah, itu sudah lengkap ini. Syaratnya ada, jazaknya ada. Jadi sebab akibatnya ada. Sebab akibat maksud saya bukan yang terma filsafat kebesaran. Maksudnya kalau ada jika ada maka gitu. Maksud saya itu. Jadi wa in tubdu ma fi anfusikum itu syaratnya terus di yuhasibukum bihillah. Iku kafi waqaf kafin iku waqaf kafi. Ala qiraati man ing atase wacane wong wacane imam rafa'a kang rafa'aken sapa man fayaghfiru ing lafat fayaghfiru wa yu'adzibu lan lafat wa yu'adzibu hasanun iku dianggap hasan ala qiraati man jazama ing atase versine wacane tiyang maksudnya imam jazama kang menjazamkan sapa man. Artinya dianggap hasan itu kalau fayaghfir liman yasha wa yu'adzim man yasha gitu. Jadi bacaannya yang siapa ini? Ibnu Amir. Kalau bacaan kita Imam Asim ya fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha gitu. Kalau selainnya itu Imam Hamzah misalkan utamanya yang sering menggabungkan dua huruf jadi satu yang satu makhraj itu Imam Hamzah itu bacaannya itu fayaghfir liman yasha wa yu'azzim man yasha wa yu'azzim man yasha. Jadi digabungkan, diidghamkan. Jazm. Kenapa kok jazm? Karena ataf ke yuhasibukum. Yuhasib ini jazm. Gitu. Jadi diatafkan. Kalau bacanya diatafkan maka diatafkan maka wakaf di bihillah ini yuhasibukum bihillah maka hasan. Kalau dijazmkan bacanya fayaghfirunya itu fayaghfir. Kalau dibacanya fayaghfiru rafa maka berarti dianggap putus, tidak diatafkan kepada jawabnya syarat maka kafi. Kira-kira begitu. Wa in kana ta'alluqu min jihatil lafzi itu baru dari segi makna. Kalau lafadznya bagaimana? Wa in kana lan namun ono at-ta'alluq apa hubungannya, korelasi di antara dua ayat itu. Dua ayat yang kita wakaf di salah satunya min jihatil lafzi iku saking arah lafadz fa huwa maka utawi wakaf di dua kalam yang masih ada hubungan iku al-musamma yaiku wakaf kang den jenengi bil hasani kelawan wakaf hasan. Li annahu krana sak temene wakaf
niku wau fi nafsi ing dalam dhewekane wakaf dirinya wakaf hasanun iku diarani hasan mufidun tur aweh pangerten ya juzu kang menang al waqfu apa berhenti membaca alaihi ing atase wakaf hasan dunal ibtidai tapi tanpa ngawiti bima kelawan barang ba'dahu ingkang tetep sadurunge wakaf hasan li ta'alluqil lafzi krana ana hubungan al-lafzi yang bersifat tekstual yang bersifat lafaz illa kejaba ayakuna yen to ana apa iku wakaf di akhir ayat sebelum gitu iku ra'sa ayatin adalah ujung ayat atau akhir ayat fa innahu krana sak temene sya'an fa innahu krana sak temene wakaf di ujung ayat ya juzu iku oleh fi ikhtiyari aktsari ahlil ada ing dalem pendapat yang dipilih aktsari ahlil ada mayoritas ulama ahlul ada jadi yang membacakan Al-Qur'an untuk orang jadi ulama yang dikenal sebagai ulama yang membacakan Al-Qur'an untuk orang itu boleh menurut mayoritas. Alasannya kenapa kok berhenti di setiap ayat kayak apapun modelnya kok boleh lima jihi krono onoe wakaf fi ru'usil ayi anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Ummi Salamah al-ati ing dalam hadisipun Ummi Salamah al-ati ingkang bakal tumeka. Jadi nanti ada. Jadi mutlak kalau berhenti di ru'usul ayah itu boleh. Mau ada lamnya, mau tidak ada lamnya. Kalau di wakaf-wakaf apa namanya? Di Quran-Quran yang umum kan ada lam. Di surat Yasin itu misalkan ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi. Mana itu? Di surat Yasin itu lagi qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Nah itu apa namanya berhenti di ya laita qaumi ya'lamun itu mutlak boleh meskipun sebenarnya maknanya masih terhubung. Atau di sebelumnya itu ada lagi illa rahmatam minna wa mata'an ilahin kan masih illa itu sebelumnya itu ada lam begitu biasanya tidak boleh berhenti tapi berhenti boleh wa min ayatihi wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil mashhun wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sya'nu riquhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhuna illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Itu illa rahmatan minna wa mata'an ilahin itu kan sebenarnya masih terhubung dengan kalimat sebelumnya gitu. Tapi karena ru'usil ayi jadi boleh. Karena ru'usil ayi itu mutlak boleh. Karena ada hadis dari Ummi Salamah yang akan nanti disampaikan oleh As-Suyuti di pameri tok ya. Pameri tok nanti 6 halaman lagi mungkin kalau dicetakan yang Raja Fat ini. Oke, saya lanjutkan waqad yakunulan kadang-kadang ono al waqfu apa waqaf hasanan iku diarani waqaf hasan ala takdirin ing atase kira-kiraan tertentu atau pertimbangan tertentu waqafian lan diarani waqaf kafi au taman atau tam ala akhara ing atase pertimbangan kang liya nahwu iku kaya dene contoh hudal lil muttaqin hasanun. Nah, waqaf di situ iku hasanun diarani waqaf hasan. Inju ilalamun didadekno ma apa barang maksudé lafat atau kalam ba'da ingkang tetep sak sampune hudal lil muttaqin na'tan sebagai naat.
Jika setelahnya lil muttaqin itu dijadikan naat, jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi itu naatnya lil muttaqin. Seperti tadi itu yang dibahas. Kafin itu dianggap kafi injuila lamuno den dadekno apa lamuno den dadekno apa hudal lil muttaqin khabaro muqaddarin sebagai khobar mubtada yang dikira-kirakan, au maf'ula muqaddarin atau dadi maf'ule fi'il yang dikira-kirakan alal qat'i ing atase medhot. Jadi diarani hasan nek alladzina yu'minuna bil ghaibi dianggap naate, diarani kafi nek iku didadekno khobar dari mubtada yang dibuat. La raiba fi hadza hudal lil muttaqin, bisa begitu, atau unzur hudal lil muttaqin, atau unzurhu hudal lil muttaqin. Kira-kira ini ngono, wis ndak adoh teko kuwi kira-kira alal qat'i ngatasi medhot, kalau itu dipedhot jadi hudal lil muttaqin dewi ngono. La raiba fi titik hudal lil muttaqin titik lagi alladzina yu'minuna dewi maneh ngono. Tamun iku diarani waqaf tan ning hudal lil muttaqin iku diarani tam inju ila lamun didadekno, tamun diarani waqaf tan inju ila lamun didadekno apa ma ba'dahu gitu ya, apa ma ba'dahu. Ya jadi baliknya saya ulangi lagi. Inju ila lamun tindak sing inju ila sing pertama. Jadi sama itu ya. Kafin niku diarani kafi, diarani waqaf kafi. Hudal muttaqin niku diarani waqaf kafi. Inju ila lamun didadekno apa ma ba'dahu gitu. Khabaru muqaddamin dadi khabare mubtada sing dikira-kiraaken, au maf'ula muqaddarin utawa dadi maf'ul fi'il kang den kira-kiraaken alal qat'i ngatasi medhot. Dadi dipedhot di situ diputus. Tamun iku diarani tam ning kono iku diarani waqaf tam hudal lil muttaqin tam inju ila lamun den dadekno apa ma ba'dahu mubtadaan sebagai mubtada khabaruhu ingkang utawi khabare mubtada iku ulaika seperti tadi itu. Jadi hudal lil muttaqin berhenti alladzina yu'minuna utawi wong-wong pira-pira wong yu'minuna kang do iman sapa alladzina bil ghaibi kelawan barang kang gaib utawi terus iku ulaika utawi wong-wong kang kasebut ala hudan ana iku tetep ing atase pituduh mirrobi saking pangerane. Lah iso ngono seperti tadi saya sudah disinggung itu. Nanti kudu dipedhot-pedhot kemungkinannya, asalkan tidak sampai seperti informasi yang saya jadikan contoh itu ono wong mati dipencoloti kucing urip. Nah kalau dibaca seperti itu tidak bisa memberi pengertian. Wong mati dipencoloti kucing urip, lah itu kan beda itu sudah. Atau wong mati dipencoloti kucing urip, nah kan beda lagi. Ini perbedaan yang ada di sini tidak sampai seperti itu informasinya, meskipun memiliki perbedaan yang tidak saling bertentangan tapi menimbulkan kekayaan, saya kira gitu ya. Ulaika khobaru ingkang utawi khobari mubtada ulaika ala hudan rabbihim utawi lafadz ulaika ala hudan rabbihim Al-Baqarah ayat 5. Wa illam yatimma, kalau tadi masalah sempurnanya kalam, sekarang bagaimana kalau tidak sempurna? Wa illam yatimma lamun ora sampurna al kalam apa kalam kana ono al waqfu apa waqaf alaihi ing atase ghairu tamamil kalam ibtirariyan iku diarani waqaf ibtirari. Jadi kalau kalamnya belum sempurna terus Anda berhenti di situ maka disebut waqaf yang terpaksa. Belum waktunya berhenti kok berhenti, kan terpaksa, udah capek jadi berhenti. Ya ndak apa-apa capek, kalau ndak capek nanti piye. Wahwalan utawi niku waqaf ittirari itu al musamma inggih menika waqaf ingkang dipun arani al musamma waqaf kang diarani bil qabihi kelawan waqaf qabih. La yajuzu ora wenang
titik itu tadi atau koma boleh. La yajuzu ora wenang ta'ammudul waqfi apa nyengaja waqaf alaihi ing atase waqaf idrari illa kejaba li daruratin krana darurat. Darurat mining kita inafasin karena terputusnya nafas wa nahwihi atau saumpamane keselak. Apa meneh saumpamane terputusnya nafas terputusnya nafas selain karena terhentinya bacaan selain karena nafas habis itu apa? Keselak, kelebon laler, kelebon curu, mbuh kok iso nyanyap runu curu karo. Kenapa kok ndak boleh? Tidak boleh sengaja wakaf seperti itu. Li adamil faidati ndak ana gunane. Pertama, nomor 2 auli fasadil makna atau karena rusaknya makna. Makna dari ayat menjadi rusak. Ini kan bagi yang tahu itu. Nah kalau hukum ini diterapkan pada orang umum, kan orang umum tidak tahu. Yang tidak tahu maksud saya, ya orang umum yang tidak tahu begitu. Kan tidak bisa ya, tidak bisa diterapkan. Wong umum kan tidak punya sense itu. Mau dibaca alhamdulillah hirabbil alamina misalkan. Ini tidak punya kesan apa-apa. Ndak punya kesan apa-apa, tapi kalau misalkan wong Jawa dibaca Jawa wa muka tenang di kan ndak enak. Kalau diganti Jawa baru itu kerasa itu maknanya. Tapi kalau orang umum ya ndak bisa lah. Ndak bisa diterapkan ya. Kalau memang punya maksud baik ya harusnya diperbaiki gitu. Tapi tidak usah terlalu menjadi masalah, karena kalau dipermasalahkan saya ruwet di tengah masyarakat. Saya memang tidak pernah memperkarakan itu. Kalau ditanya ya baru saya jawab. Tapi bagaimanapun ya apa ngewehi pangrungu wajaan sing bener. Saya kira cuma itu yang bisa saya lakukan. Nek ngomongnya gak iso aku jan. Oh gak iso. Sampai sekarang masih aku goleki iki qiraah Imam sapa iki karo aku sampean. Contone la ta'khudhuhu sinatau wala naum, itu qiraahnya Imam siapa? La ta'khudhuhu sinatau wala naum. Ono maneh sing rada fasih wala ya'uduhu hifdhuhuma, pocane Imam sapa nganggo ain gak ono iki ning qiraah 14 gak enek. Maneh qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Nah itu malikin nas itu di ayat itu loh ya, bukan maliki di ayat yang lain. Kalau ayat yang lain masih ada malaka yaumaddin sih, mungkin meskipun syad itu maliki yaumiddin masih ada. Tapi nek malikin nas itu, nah, itu sulitnya kok ya dalam batas, karena ini ada dua orang, Gus Bahak sama siapa jenenge Pak Marzuki Mustamar. Pak Marzuki Mustamar bahas kuwi kan. Allahu Akbar karo Allahu Akbar. Nek ane aja dawa-dawa, mergo nek dawa-dawa iki maknanya taskik, asyakku. Apakah Allah itu Maha Besar? Tapi kudune Allahu Akbar ngono, baru Allah Maha Besar. Tapi nek kedawan iku ndak dibantah mbek Gus Bahak. Gus Bahak dibantah. Wong sing maca wong Jawa iki mbok hukumi karo wong Arab. Iku rak sik Ihya juz 1. Aduh, nek aku kan sing tak maca dudu Ihya tok, itu sik wis akeh. Gus Bahak ngomong Gus Kiai sepuh malah. Ya memang repot, memang harus begitu karena tidak sama. Dan itu perlu menerapkan satu hukum dari daerah tertentu ke daerah lain yang enggak sama lah. Jadi auli fasadil makna atau karena rusaknya makna ini, kalau yang baca tidak memiliki sense Arab, bukan orang Arab, ya enggak ada masalah.
mau iya kana butuh atau iya kana butuh, meskipun dibahas kalau iya kana butuh itu kepada matahari artinya, jadi kalau iya hanya kepadamu, meskipun dibahas seperti itu tetap kan tidak punya sense, tidak punya kesengajaan untuk menyatakan itu gitu loh. Orang Jawa nggak punya. Duduk aku belong Jawa, bukan hanya orang Jawa, sapa wae sing kesulitan membaca iya kana butuh gitu. Saya kira maksudnya tetap benar dan Al-Quran tidak pernah berubah karena bacaan orang. Ya tetap begitu Al-Quran. Itu tidak akan berubah karena sudah terkodifikasi dengan baik, audio atau visualnya juga sudah baik. Tidak ada yang bisa ngerubahnya. Kalau perbedaannya sampai kiamat itu pancet ono. Kayak konon benar atau tidak ya. Mushafnya orang Syiah itu. Jadi mimma nazalna ala abdina fi aliyin, ada kata-kata fi aliyin ya. Tapi ya tetap musuhannya ya yang mayor gitu. Itu kan minoritas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Apalagi ada unsur fanatisme terhadap Sayyidina Ali. Surat Muhammad tidak ada, yang ada surat Ali. Malaikat Jibril salah paham, mestinya itu wahyunya ke Ali, jadi kok ke Nabi Muhammad. Ya argumentasi begitu itu. Ya silahkan, monggo-monggo. Yang terap Quran akan tetap gitu. Nahwu iku kaya dene contoh siratal ladzina Al-Fatihah, siratal ladzin an'amta alaihim, berarti gitu kan, tidak wajar itu berarti. Atau dari awal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzin ya ndak enak ya, dipasno lah minimal. Kalau ndak berhenti kok nanggung men sak pucuk tok siratal ladzin, mbok mandek ning ihdinas siratal mustaqim, mandek baru siratal, nah, kan ya enak. Omane mandek ning tole kuwi tambah gak enak kuwi. Siratal mandek ngulang maneh, siratal mandek maneh ning kono, wah kacau. Imam Kurdi wis jelas yo, Kurdi wis gak ono madhabe. Mas yo sak salah-salahe wong mbok nemen nek Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Waqad yakunu lan kadang-kadang ana ba'duhu apa sebagiane waqaf akbaha iku luweh elek mimpak tinimbang sebagian sing liya. Contoh, nahwu iku kaya dene contoh falahan nisfu wali abawai. Ini kacau maknanya kalau berhentinya di wali abawai. Karena ada indikasi bahwa anak perempuan satu itu dapat separuh, wali abawaihi juga dapat separuh, gitu artinya dalam waris ini. Yang dapat separuh itu padahal anak perempuan satu, anak perempuan cuma satu, tidak ada saudaranya. Atau ukhtun syakikoh satu orang, ukhtun lil'ab satu orang, itu tidak ada apa namanya, tidak ada yang lakinya, tidak ada saudara lakinya. Kalau ada saudara lakinya jadi asobah bil ghair nanti jadinya. Nah ini bacanya wali abawai. Jadi abawai ini juga dapat separuh, padahal tidak satu pun tafsir mengatakan begitu. Setahu saya, kalau ada tafsir yang bilang begitu ya tidak tahu. Jadi bapak ibu untuk separuh, anak untuk separuh. Tidak betul ya kita. Oke, selanjutnya yang betul gimana? Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus gitu. In kana lahu walad. Ini hebatnya Al-Qur'an, memang Allah sendiri yang menetapkan waris itu. Tidak ada keterlibatan apapun, keterlibatan yang lain lah kira-kira. Jadi berhentinya di wali abawai. Ini sangat kacau. Nah ini falah wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawai. Kalau jumlahnya anak perempuan itu cuma satu, maka dia dapat separuh, juga bapak ibunya. Jadi juga bapak ibunya dapat separuh. Ada tidak ada itu yang menyatakan begitu.
Yang betul itu ya berhentinya di walahan nis titik wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi bapak ibunya dapat 1/6 kalau mayitnya punya anak. Fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau tidak punya anak, orang tuanya masih ada, bapak ibunya masih ada, bapak ibunya mayit maksudnya, maka ibunya dapat 1/3, sisanya dikasihkan bapak 2/3-nya itu. Ini menjelaskan ilmu faraid yang begitu detil itu hanya dalam 3 ayat Al-Quran. Nah, itu tuh pangeran tenan gak iso. Ngono pangeran gadungan gak iso. Oke, saya lanjutkan An-Nisa ayat 11 liihamihi karena pemberian bayangannya wakaf di falahan nisfu wal abawai. Jadi karena berhenti di sini itu memberikan bayangan, memberikan pemahaman liihamihi karena aweh pahame falahan nisfu wal abawai iku annahuma ing sak temene abawai ma'al binti ing dalem sartane anak wedok syuraka'u iku terlibat fin nisfi ing dalam separuh, artinya keduman. Bapak ibunya si mayit itu bersama anak perempuannya si mayit sama-sama mendapatkan separuh. Jadi separuhnya haknya si bintun itu juga haknya si umun dan ibunya si mayit. Jadi satu, jadi dibagi rotong telu. Tidak begitu, padahal tidak begitu. Terus wa akbahu minhu lan utawi sing luweh elek minhu saking waqaf ning falahan nis iku nahwu innallaha la yastahi. Innallaha la yastahi, satemene Allah iku tidak malu. Berhenti di situ, enggak diteruskan. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tidak diteruskan, berhentinya di innallaha la yastahi. Tidak izin apa maksudnya? Kan tidak jelas maksudnya Allah tidak izin. Berarti mudah. Nah, tidak enak. Berhenti di sembarang tempat ini tidak enak. Apapun itu tidak dibacaan Quran tok kabeh wis. Pokok berhenti yang tidak waktunya berhenti. Al-Baqarah 26. Fawailul lil musallin. Sudah berhenti di situ saja. Tidak dilanjutkan. Itu juga bahaya. Kayak teman saya itu. Nyampu sholat barang wong jelas ayat Qur'an fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Jadi orang-orang sholat itu celaka. Iya, kalau dari awal berhenti di situ sih tidak apa-apa, wakafnya di situ tidak apa-apa. Kalau ambil kaidah mutlaknya, jadi karena ru'usul ayah itu tadi, dan pahamnya tidak rusak, karena tidak punya maksud libayanil maknal maksud, tidak punya maksud itu. Kalau punya maksud itu ya dibaca nyambung, itu lebih ya ta'akkadus istihbabu, jadi lebih dianjurkan memang, tetapi tidak disalahkan kalau misalkan wakaf di fawailul lil musallin karena ru'usul ayat. Tapi di sini termasuk contoh wakaf paling jelek ini. Al-Maun ayat 4. La taqrabus sholata, berhenti la taqrabus sholat. Wa antum sukaronya enggak. Nanti jangan dekati sholat. Wah, dia gak ada sholat. Jangan dekati sholat. An-Nisa ayat 43. Fahadha hukmul waqfi ikhtiyaran wa tiraran. Fahadha muqautawi iku hukmul waqfi, hukume wakaf ikhtiyaran kelawan wakaf ikhtiyari, watirorian dan wakaf ittirori. Ikhtiyari itu bisa milih, watirorian itu terpaksa. Ya, kalau terpaksa tadi ada solusinya, murakhas tadi itu bahasanya, murakhas daruratan, karena terpaksa. Tapi harus diulangi dari bagian yang tepat itu. Oke, selanjutnya wa ammal ibtida'ulan anapun utawi ngawiti wa ammal ibtida'ulan anapun utawi ngawiti wacan fala yakunu moko iku ora ana apa ibtida' illa kejaba ikhtiyarian, bersifat ikhtiyari, iso milih. Nek ngawiti ku iso milih,
Tapi nek mandek iku ana loro lah, ini filosofine piye iki. Jadi kalau kita mau mulai itu kita bisa milih. Tapi kalau mulai ya kita bisa milih, hanya bisa milih kita. Kita mau mulai dimanapun bisa, dan pasti bagus. Kita kan nggak mungkin memulai di Rabbil Alamin, kan nggak mungkin ada Alhamdulillah. Tapi kalau berhenti kok bisa ada dua, yang satu berhenti terpaksa, yang satu berhenti karena pilihan. Itu menarik kan? Li'annahu krono sak temene ibtidak laisa iku ora ono apa ibtidak kal waqfi iku kaya dene wakaf. Tada'u kang nuntut ilahi maring wakaf daruratun apa satu keadaan darurat. Fala yajuzu moko ora wenang apa wakaf illa kejaba bi mustaqillin kelawan hal kang mandiri bil makna kelawan maknane muwafin kang melengkapi bil maksudi kelawan maksude. Jadi kalau wakaf itu karena ibtidak itu memulai itu tidak sama dengan berhenti. Berhenti itu ada keadaan darurat dan ada pilihan. Maka kemudian tidak boleh berhenti kecuali jika maknanya sudah lengkap, maksudnya sudah disampaikan. Ya apa nek ngawiti awake dhewe kan bebas ngawiti kelon misalnya. Nang ndi ngawitine? Mosok berhenti di tengah jalan. Kan iso ndak diterusno nek gak jangkep kan ya gak mandek, gak mari. Yang gak selesai kan ya gak mari. Kan ndak bisa. Tapi kalau ngawiti kisah iso pilih-pilih ning ndi yo. Tapi nek masalah berhenti ini iso dalam keadaan milih, ya iso dalam keadaan terpaksa, anak tangi misalnya. Terpaksa itu, mau tidak mau. Iya begitu kira-kira. Jadi tujuannya kalau wakaf itu memang harus mustaqillin bil makna, maknanya sudah utuh, maksudnya sudah tercapai, itu baru berhenti. Wa huwa lan utawi iku ibtidak fi aksami ing dalam pira-pira bagiane ibtidak iku ka aksamil waqfi kaya dene pira-pira bagiane wakaf al arbaati kang papat. Jadi padha ibtidak iku ya ana tam, ana hasan, ana qabih. Ya, ini kan ada 4 tadi. Ada tam, ada kafi, ada hasan, ada qabih. Ibtidak juga gitu. Wa yatafawatu lan berlevel-level. Tafawut itu berlevel-level. Tafadul levelnya ke atas. Kalau tafawut bisa ke bawah. Kayak derajat sama darokat itu. Apa iku ibtidak tamaman kelawan tamam, tamnya wa kifayatan lan kecukupannya wa husnan lan bagusnya wa kubhan lan eleke bihasabit tamami berdasarkan atau hitungannya kesempurnaane kalam wa adami lan ora sempurnane kalam wa fasadil makna lan berdasarkan rusake makna wa ihalatihi lan owae makna berubahnya makna. Jadi memulai itu pun sama dengan pembagiannya wakaf. Jadi kalau wakaf itu ada wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, wakaf qabih, maka memulai pun seperti itu berdasarkan mana makna yang paling tepat, apakah makna ini berubah atau tidak. Contohnya nahwul waqfi kaya dene wakaf ala wa minan nas mandek ning ngono mayyakulura ora diterus nih. Fa innal ibtidak krono al-Baqarah ayat 8 fa innal ibtidak krono sak temene ngawiti bin nasi kelawan lafat annas qabihun iku qabih wa bi wa minan wa bi wa minat wa bi wa mina lan ngawiti kelawan utawi ngawiti kelawan lafat wa mina. Al-Baqarah ayat 8 juga tamun iku diarani ibtidak kang tam itu wa minan nas mandek annasi mayyaqulu kok teman-teman dua kata berhenti kan tidak mungkin kecuali nyambung dari sebelumnya monggo. Jadi berhentinya di wa minan nas mundur maneh ngawiti maneh. Tapi kan memang ini contoh percontohan saja. Jadi wa minan nas qiraah saking dawane annasi mayyaqulu misalkan begitu itu qabih. Ngawiti maneh kelawan waminan nas api nek ngawitine ning kono. Falawu kifa ala man yaqulu falawu kifa moko arekalane den waqafake
alaman yakulu fa apa ing atase lafat man yakulu kana ono apa al ibtida'u ngawiti biyakulu kelawan lafat yakulu ahsana iku luwih apik min ibtidaihi saking ngawitine wacoan biman kelawan lafat man. Jadi misalkan wa minan nasi may yaqulu amanna, itu masih dipertimbangkan boleh. Itu mungkin ya qori itu ya yang paling banyak menggunakan model-model pedot-pedot kayak gini. Ya qori yang nafasnya tidak kuat atau qori yang nyuri nafasnya tidak seperti Muammar. Jadi ikhtilasnya kan bagus itu Muhammad, curi nafasnya bagus. Gimana hukumnya itu? Wah, tidak tahu saya ngukumi begitu itu. Pokoknya begini saja lah, nggak kuat ya nafas dulu, berhenti di tempat dan waktu yang pas, lalu mengawali dari waktu yang tepat, dari waktu dan tempat yang pas, itu kira-kira. Wa kadzalan iku kaya dene kita tegese waqaf qabeh al waqfu utawi waqaf ala khatamallah titik khatamallahu ala qulubihim khatamallah ala qulubihim beda lagi. Al-Baqarah ayat 7 qabihun iku qabeh wal ibtida'u lan utawi ngawiti billahu kelawan lafaz Allahu akbahu iku luweh elek wa bi khatama lan kelawan lafaz khatama kafin iku kafi khatamallahu ala qulubihim misalkan begitu. Kalau Allahu ala qulubihim tidak pas, jadi ngulanginya pun sama, jadi harus tepatnya. Kalau fi'il ya sama fa'ilnya, mudhof ya sama mudhof ilaihnya. Saya kira kaidah itu tetap. Wa bi khotamalan kelawan lafaz khotama kafin iku kafi, kalau ngawitine kelawan khotama. Jadi ibtida itu kalau sudah nyinggung waqaf ya ibtidanya kena gitu. Nah, jadi kalau waqaf ada 4, ibtida juga ada 4. Wa kadzalan iku kaya dene tegese wal waqfu lan uga waqaf wal waqfu lan utawi waqaf ala Uzairun ibnullah mandek wal masihu ibnullah mandek maneh. Sing pertama at-taubah ayat 30 wal masihu ibnullah, terus Uzairun ibnullah mandek niku iku qabihun qabih wal ibtida'u lan utawi ngawiti bi ibnu kelawan lafaz ibnu akbahu luweh elek maneh wa bi Uzairu lan ngawiti bi Uzairu kelawan lafaz Uzair wal masihu lan kelawan lafaz masihu asyaddu kubhan nemen elek maneh karena ngerusak. Nanti bisa-bisa bilang lho ning Quran dinyatakan Uzair itu anak Allah, Al-Masih itu juga anak Allah. Keren mau piye Uzair ibnullah. Sik kerenan rahmatullah iku kan jare sampean. Iya gue. Itu tidak boleh, lebih jelek kalau wakafnya di situ. Walau wuqifa ala ma wa'adana Allah mandek daruratan. Walau wuqifa lan andai kata dipun waqafake ala ma wa'adana Allah ing atase lafaz ma wa'adana Allah Al-Ahzab 22 daruratan krana darurat kana ono al-ibtida'u apa ngawiti bil jalalati kelawan lafaz Allah qabihan iku elek ma wa'adana Allahu wa rasul misalkan elek wa bi wa'adana lan kelawan wa'adana lan kelawan lafaz wa'adana di lafaz ma wa'adana Allah iku akbahul elek maneh karena dimaksudkan ma wa'adana Allah itu mane nafi. Jadi nek wa'adana Allah itu padha karo ndak menafikan Allah memang menjanjikan kita gitu, makanya akbaha minhu ya akbaha iku luwih elek jadi khabarnya kana ya minhu dari waqaf dari ngawiti di lafaz Allah wa bima lan kelawan lafaz mah lan kelawan lafaz ma wa'adana Allah mane tok ngawitine tingkunu akbaha iku luwih elek minhuma dari dua-duanya. Jadi ngawiti teko Allah elek, wa'adana ngawiti teko wa'ada luweh elek,
ngawiti teko ma wa'adana Allah luweh elek maneh. Sebabnya apa ini? Jelas terkait makna ini. Jadi jelas terkait makna. Ya, delok ini. Jelas terkait makna. Ma wa'adana Allah. Ma wa'adana Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lengkapnya, sorry saya keliru tadi bilangnya nafi, bukan ya. Jadi walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah. Berhenti di situ. Qabeh diulangi. Allahu wa rasuluhu nemen qabeh. Terus tak ulangi mana? Berhenti di Allah dari lafaz wa'adana Allahu wa rasuluhu luwih qabeh mana? Terus memulai dari lafaz ma wa'adana Allahu wa rasuluhu luwih qabeh tinimbang loro karo wis kasebut mang. Jadi kan ketika orang-orang mukmin itu melihat Al-Ahzab, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah. Inilah yang Allah janjikan, Allah dan Rasulnya janjikan untuk kita, dan Allah dan Rasulnya itu benar. Bayangkan kalau kita kembali di berarti inilah apa yang Allah janjikan, inilah apa yang dijanjikan oleh Allah, titik. Terus kita kembali Allah dan Rasulnya, terus kita kembali dijanjikan Allah dan Rasulnya, terus kita kembalikan ke sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini enggak kerasa kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia atau terjemah bahasa Indonesia saya kurang baiknya. Tapi yang jelas kalau misalkan kita mulainya itu dari ma wa'adana Allahu, kalau itu disebut sangat akbah minhuma itu karena jadinya nafi, bisa ada kemungkinan nafi. Allah tidak menjanjikan kita gitu. Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Allah tidak menjanjikan kita, dan itu tidak sesuai dengan ayat itu. Karena perkataan orang mukmin itu Allah inilah yang dijanjikan oleh Allah itu. Kalau dibaca ma wa'adana Allah itu berarti Allah tidak menjanjikan apa-apa pada kita gitu kira-kira. Jadi kemudian ada tingkatannya juga. Memulai itu sama dengan kayak wakaf itu. Jadi ada memulai yang bagus, ya, ada yang lebih bagus, ada yang paling bagus. Waqad yakunu lan kadang-kadang ono al-waqfu apa waqaf hasanan iku apik wal ibtida ulan ono apa ngawiti bihi kelawan waqaf. Maksudnya kelawan kata sesudahnya. Qabihan iku dadi elek. Nahwu iku kaya dene contoh yukhrijuna rasula wa iyyakum al-mumtahanah ayat 1. Okay. Ada kalanya wakaf itu baik di situ, tapi kalau kita mulai dari ayat itu, ayat yang sama kita ulangi sedikit jadi buruk jadi. Jadi contohnya itu ini. Yukhrijuna rasula wa iyyakum al-mumtahanah ayat 1. Al-mumtahanah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ini al-mumtahanah ayat 1 itu yukhrijuna rasula wa iyyakum. Nah, kalau kita berhentinya wa iyyakum benar sudah itu. Kalau kita mulai rusak nanti jadi. Ini al-waqfu taiwaqaf alaihi ngatasi lafaz wa iyyakum hasanun niku sae walib tidak ulan utawi ngawiti bi kelawan lafaz wa iyyakum qabihun niku elek. Krono lifasadil makna karena maknanya jadi rusak. Idh krono yasiru dadi apa iku redaksi ayat tahdziron dadi peringatan minal imani saking iman billahi kepada Allah. Peringatan itu maksudnya ojo sampai iman. Misalkan saya ulangi ya, yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Lah itu artinya wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum itu artinya hindarilah beriman kepada Allah. Malah jadi tahdzir. Gitu. Waqad yakunu lan kadang-kadang yakunu ono al-waqfu apa waqaf kebihan iku elek walib tidau jayidan. Walib tidak ulan dadi alif tidak lupa ngawiti jayidan iku sae. Ono kalane waqaf ning kono elek tapi nek dikawiti teko kono malah apik.
Nah, nahwu iku kaya dene contoh mau ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yasin ayat 53. Al-waqfu ta'i waqaf ala hadza ing atas menika. Marqadina itu. Ing atase hadza ding, ing atase hadza. Mim marqadina hadza jelek. Ati al-waqfu ta'i waqaf ala hadza ing atase lafaz hadza qabihun iku jelek li faslihi bainal mubtada'i wa khabari. Jeleknya itu li faslihi karena misai hadza bainal mubtada' misai waqaf bainal mubtada'i antarané mubtada' wa khabari lan khabari. Karena misah itu. Hadza itu kan mubtada', khabarnya hadza ma wa'adar rahman itu bisa wali annahu alasan kedua wali annahu lan krana sak temene waqaf di situ yuhimu iku memberikan gambaran palsu annal isyarata ing sak temene isyarat idal marqat iku maring marqat. Jadi isyarahnya itu seolah-olah hadza ini kembali ke marqatnya, ke tempat mimarqatina dari tempat tidur kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Hadza yang ini ya koyo ngono. Dari hadza ini ngerujuki nang marqate. Walibtida lan krono lan sak temene ibtida bihada kelawan hada kafin iku kafi autamun atau sampurno listiqnafihi krono ngawitine hada, karena hada itu posisinya ada di depan istiqnaf jadi mubtada gitu. Jadi karena itulah ulama itu memilih wakaf ini menjadi saktah. Mandek ora lho ana ngene ya. Jadi ada saktah, mandek ning ora mandek. Wah. Iki es angel iki. Iki mandek tapi ora mandek. Lah iku diarani saktah. Mandek tapi kok gak njupuk nafas, diarani gak mandek kok gak terus wacoan. Karena itu ada saktah ulama itu. Ada berapa saktah di dalam Al-Qur'an? Ada 2 yang saya ingat. Jadi waqilaman raq. Karena memang harus begitu. Posisinya orang tercengang itu memang begitu. Harus berhenti memang, seolah-olah hilang nafasnya, kehidupan sekejap itu gitu. Jadi mau membaatkan kaget ini. Orang bangun dari tidur, loh siapa yang bangunkan kita dari tidur ini? Tercengang, nafasnya terhenti, terus berucap lagi la hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Ya iki sing janji-janjeni Gusti Allah lewat rasul-rasule ya iki saiki iki. Jadi tercengang kondisi, maka terkesirap itu namanya darah kesadaran itu habis semua. Maka kemudian ono wakaf dalam membaca, dan tradisi liturgi kayak begini ini tidak ditemukan di kitab-kitab lain. Tradisi baca kita saja katanya baca yang enggak bersuara itu yang bagus sekali. Nek baca bahasa Indonesia, tapi kan di Al-Quran dan di batin toan kebatinan dari ini. Malah justru bagusnya itu di situ karena dibaca jadi liturgi, dan itu ada aturannya. Orang terbatas, nafasnya tidak panjang, maka ada aturan untuk supaya keterbatasan manusia bisa membaca itu. Toh secara logis pun tidak bisa orang itu mengungkapkan sesuatu tanpa ada jeda nafasnya, itu kan tidak mungkin. Mesti satu jeda, ada koma, ada titik 2, ada tanda kutip, kan ada intonasinya itu. Dan di sini ada saktah loh. Dari awal masalah berhenti dan masalah ngawiti. Nah di sini kemudian, tapi nanti ada sendiri pembahasannya saktah ini ada sendiri. Cuma itu bagian dari wakaf. Berhenti disebut berhenti, ya enggak berhenti disebut enggak berhenti. Ya enggak berhenti. Berhenti disebut berhenti, tetapi kok enggak ngambil nafas disebut lanjut, bacaannya kok mandek. Nah itulah disebut saktah. Mau ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal, kan begitu. Menarik ini. Sip ini. Wah, ada berhenti tapi tidak berhenti. Wah, saktah namanya. Al-waqf, oke sudah. Jadi kalau berhentinya di hadza enggak boleh, yang dibahas itu. Tetapi karena win-win solutionnya itu ya saktah itu. Win-win solutionnya berhenti di marqadina
bagus kalau berhentinya di markotina, tapi kalau berhentinya di hada kan kacau jadinya. Nah, karena itu berhenti di situ itu jelek, tapi kalau memulainya malah bagus. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Piye carane? Berhenti di situ bagus, jelek, tapi ngawiti dari hada malah bagus. Nah, mendamaikan dua ini adalah saktah itu. Tampillah saktah itu sebagai solusi, win-win solutionnya. Mandek ora, terus ora. Mau ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, dan seterusnya ya. Oke, saya kira di sini semoga saja ini tamun listiqnafihi ini bukan titik tapi sekedar saktah saja untuk jeda baca meskipun bukan lafaz. Muga-muga barokah wakaf lan ibtidak iki lumeber nang awak dhewe kabeh sehingga bisa secara proporsional mengetahui kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus memulai. Kapan di mana kita berhenti yang tepat dan di bagian mana kita harus mengawali lagi yang tepat ya. Wis matur nuwun sing akeh, sepuraku sing akeh, muga-muga manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Matur nuwun ku sing akeh pokoke wis padha-padha donga tambihat wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.